Anda harus bangun setiap pagi dengan tekad jika Anda ingin pergi tidur dengan kepuasan. Adalah baik untuk memiliki uang dan hal-hal yang dapat dibeli dengan uang, tetapi juga baik untuk memeriksa sesekali dan memastikan bahwa Anda tidak kehilangan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Saya ingin mengatakan di sini bahwa cara termudah di dunia untuk membuat musuh adalah dengan mempekerjakan teman. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk tetap diam pada waktu yang tepat. Menjadi diri sendiri yang begitu menyenangkan, membuat inferioritas terasa seperti kesetaraan. Seorang pria yang bijaksana dapat menarik sengat dari seekor lebah tanpa tersengat. Menunda hal yang mudah membuatnya sulit. Dan menunda hal yang sulit membuatnya tidak mungkin. Beberapa penjual berpikir bahwa menjual itu seperti makan untuk memuaskan selera yang ada, tetapi seorang penjual yang baik adalah seperti seorang juru masak yang baik. Dia dapat menciptakan nafsu makan ketika pembeli tidak lapar. Kemiskinan tidak pernah merusak orang baik, tetapi kemakmuran seringkali merusaknya. Sangat mudah untuk bertahan di masa-masa sulit, karena itulah satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan. Tetapi di saat-saat baik si pembunuh bodoh harus melakukan pekerjaan malam. Khawatir adalah satu-satunya permainan di mana jika tebakan Anda benar, Anda tidak mendapatkan kepuasan apapun dari kecerdasan Anda. Seorang pria sibuk tidak punya waktu untuk repot dengan itu. Tidak ada cara yang lebih mudah untuk menyembuhkan kebodohan selain membiarkan seorang pria menjadi bodoh. Dan satu-satunya cara untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dia telah memilih bisnis yang salah adalah dengan membiarkannya mencobanya. Pertimbangkan baik-baik sebelum Anda mengucapkan kata-kata kasar kepada seorang pria, tetapi jangan pernah melewatkan kesempatan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Percakapan seorang pebisnis harus diatur oleh aturan yang lebih sedikit dan lebih sederhana daripada yang lainnya. Saat mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan atau berhenti berbicara. Menurut pengalaman saya, bahkan ketika seorang pria memiliki selera humor, itu hanya benar-benar membawanya ke titik di mana dia akan ikut tertawa dengan mengorbankan orang lain. Ketika Anda telah berkecimpung dalam bisnis selama saya memiliki, Anda akan cenderung untuk menempatkan nilai yang cukup tinggi pada loyalitas. Ini adalah satu-satunya komoditas yang tidak memiliki nilai pasar. Dan itu adalah komoditas yang tidak dapat Anda bayar terlalu mahal. Tidak ada yang terlihat lebih sakit di dunia ini selain seringai pria yang mencoba bergabung dengan sungguh-sungguh ketika dia tertawa, dan berpura-pura menyukainya. Tidak cukup menjadi baik-baik saja di dunia ini. Anda juga harus terlihat baik-baik saja, karena 2/3 kesuksesan membuat orang berpikir Anda baik-baik saja. Ingatlah bahwa ketika Anda berada di pihak yang benar, Anda dapat menjaga kesabaran Anda, dan bahwa ketika Anda berada di pihak yang salah, Anda tidak boleh kehilangan kesabaran. Saya ingat pernah membaca bahwa beberapa orang menggunakan bahasa untuk menyembunyikan pikiran,
tapi sudah pengalaman saya bahwa lebih banyak yang menggunakannya daripada berpikir. Saya menangkap hubungan antara pendidikan perguruan tinggi dan bisnis. Saya selalu membuat aturan untuk membeli ide, dan sekarang saya belajar bahwa semakin terlatih mereka, semakin cepat mereka menemukan alasan untuk menaikkan gaji mereka. Orang yang tidak mengikuti pelatihan mungkin sama pintarnya, tetapi dia cenderung mengais-ngais ketika dia mencari ide. Seorang salesman sejati adalah menggunakan pembicaraan 1 bagian dan penilaian 9 bagian, dan dia menggunakan 9 bagian penilaian untuk menentukan kapan harus menggunakan 1 bagian pembicaraan. Anda dapat mempercayai sejumlah pria dengan uang Anda, tetapi hanya sedikit pria yang memiliki reputasi Anda. Penundaan adalah kata terpanjang dalam bahasa, tetapi hanya ada 1 huruf di antara ujungnya ketika mereka menempati tempat yang tepat dalam alfabet. Dalam semua urusan Anda, ingatlah bahwa hari ini adalah kesempatan Anda, besok orang lain. Jangan pernah bertanya kepada seseorang apa yang dia tahu, tetapi apa yang bisa dia lakukan. Bukan apa yang dimiliki seseorang di bank, tetapi apa yang ada di kepalanya, itulah yang membuatnya menjadi pebisnis yang hebat. Pendidikan akan memperluas pikiran yang sempit, tetapi tidak ada obat yang diketahui untuk menyembuhkan besar kepala. Rahasia besar dari manajemen yang baik adalah menjadi lebih waspada untuk mencegah seseorang melakukan kesalahan daripada harus menghukumnya karena itu. Berbicaralah lebih sedikit daripada orang lain dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Perbedaan antara orang yang berhasil dan orang yang gagal adalah bahwa, yang pertama, keluar dan mengejar orang yang membutuhkannya, dan yang kedua, duduk menunggu untuk dihampiri. Di belakang setiap kehidupan mulia, selalu ada prinsip yang membentuknya.